Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita, pelajaran kita. Untuk kali ini kita memasuki Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau adalah dengan nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Lahir pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah. Ya, kalau Imam Malik guru beliau lahir tahun 90 Hijriah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Yaitu 150 tahun sesudah Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, ya. Dan zaman Nabi sudah berlalu ketika itu, ya. Zaman Khulafaur Rasyidin pun sudah berlalu. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, ya, di Palestina. Beliau seorang anak yatim. Ayah beliau berasal dari Makkah. Ibu beliau bernama Fatimah binti Abdullah. Badan beliau tinggi, putih, ya, perawakannya tinggi putih beliau itu, gagah, ya. Kemudian fasih lidahnya ketika berucap, berbicara. Kemudian orangnya itu pembawaannya kalem, ya, tenang. Akhlak beliau sangat baik, ya, sangat terpuji baik akhlak beliau Imam Syafi'i. Kalau membaca Al-Quran di suatu majelis, maka orang-orang yang mendengarnya itu pasti akan menangis karena sedihnya bacaannya Imam Syafi'i itu, ya. Indahnya bacaan, ya, beliau, suara beliau. Budi pekerti beliau yang bagus, yang baik, ya, santun, sopan. Beliau tidak pernah berdusta. Beliau tidak bersumpah dengan nama Allah, baik yang benar maupun yang salah. Artinya beliau bukan orang yang suka bersumpah-sumpah, ya. Beliau mendengar orang, bila dia mendengar orang mencaci atau mencela, bahkan, ya, sudah hafal Al-Quran ketika usia 9 tahun. Beliau tidak suka dengan orang yang suka mencaci atau mencela. Nggak suka dia bergaul dengan orang yang suka mencaci, mencela, ya. Orang yang suka memaki-maki orang lain, beliau tidak suka. Beliau berpaling dari orang seperti itu sejak beliau muda. Beliau belajar sejak kecil, bahkan sejak kecil beliau sudah hafal Quran, yakni umur 9 tahun, ya. Masya Allah, umur 9 tahun Imam Syafi'i ini sudah hafal Al-Quran. Baik. Kemudian setelah lancar beliau hafalannya, beliau belajar bahasa Arab, kesusastraan, syair, ya, pergaulan, riwayat, hadis, dan lain-lain ilmu, ya. Beliau belajar kepada gurunya yaitu Imam Malik. Dia belajar kepada Imam Malik, ya, sampai beliau berusia remaja, ya. Beliau belajar juga di Mekah, ya. Beliau belajar juga di Mekah. Guru beliau tidak hanya Imam Malik, dia juga berguru dengan Sufyan bin Uyainah, ya, dan Ibrahim bin Sa'ad. Beliau berguru juga dengan Sufyan Uyainah. Karya beliau yang masyhur adalah Al-Um, ya, Ar-Risalah, Al-Musnad, As-Sunan, ya. Kemudian, baik, kita lanjutkan nanti setelah ini. Sebentar kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Kita lanjutkan mengenai Imam Syafi'i dari pembahasan 4 imam mazhab. Pertama Abu Hanifah sudah, kemudian Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i juga sudah. Kemudian sekarang kita melanjutkan mengenai Imam Syafi'i yang sebelumnya sudah setengahnya sudah saya sampaikan, sejak beliau lahir sampai masa kanak-kanaknya itu. Imam Syafi'i menjadi yatim, ya, setelah ayahnya wafat itu masa kecil. Sebelum, ya, ayah Imam Syafi'i wafat,
ya. Dan 2 tahun kelahirannya sang ibu membawanya ke Mekah, ya. Setelah ayahnya wafat 2 tahun dari kelahirannya, berarti usia 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa ibunya ke Mekah. Mekah ini adalah kota nenek moyang beliau, ya, karena beliau ini kan adalah Bani Muthalib, jadi keturunan dari Bani Muthalib yang bersambung hubungan kekerabatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i rahimahullah, setelah dalam usia 2 tahun dibawa ibunya ke Mekah. Di sana beliau, ya, masa kecil sudah menghafal syair, ya. Memang Allah berikan banyak kelebihan sejak beliau sudah hafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra, sampai-sampai seorang guru, ya, bahasa Arab dan sastra di Mekah mengatakan, Al-Asma'i namanya, saya mentashih syair-syair Bani Huzail dari seorang pemuda yang berasal dari Quraisy yang disebut namanya Muhammad bin Idris, ya, yaitu Imam Syafi'i. Seorang pemuda dari Quraisy, masih kecil, sudah diakui oleh seorang ahli sastra, ahli bahasa Arab di Mekah. Itu kelebihannya Imam Syafi'i, itu masih kecil sudah menguasai sastra dan bahasa Arab, ya, Masya Allah. Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti di Mekah itu. Nama mufti itu Muslim bin Khalid Az-Zanji, ya. Setelah berguru dengan Muslim bin Khalid Az-Zanji ini, gurunya ini mengizinkan Imam Syafi'i memberi fatwa, ya. Ketika masih berusia, Imam Syafi'i berusia 15 tahun, sudah berfatwa di Mekah, ya. Dan itu mungkin kejadian pertama dalam sejarah, ya, anak usia 15 tahun sudah memberi fatwa di Mekah. Ya, dalam sepanjang kurun itu baru kejadian. Anak usia 15 tahun sudah diizinkan oleh mufti di Mekah untuk memberi fatwa di Mekah, ya, atas izin Allah, ya, atas kehendak Allah, taufik dan hidayah Allah kepadanya, Imam Syafi'i mulai dikenal, ya, oleh orang-orang di Mekah sebagai anak yang cerdas, ya, alim, berilmu. Imam Syafi'i mulai senang mempelajari fikih, ya, setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syair, ya, dalam usia remaja tadi itu. Beliau juga memperdalam ilmu fikih, ya, di Mekah dengan mufti Mekah itu Khalid, ya, Imam namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji tadi. Kemudian Imam Syafi'i juga belajar dari ulama-ulama yang lain di Mekah itu. Selama beliau menetap di Mekah, dengan dibawa ibunya ke Mekah, lalu dia memperdalam ilmu, ya, masih remaja, kepada Daud bin Abdurrahman Al-Atar, ya. Kemudian kepada pamannya juga di Mekah. Dan juga beliau menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah, ya, seorang ulama besar yang cukup masyhur nama ini, ya. Guru yang lainnya adalah Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudal bin Iyad, ya. Kemudian setelah semakin menonjol dalam ilmu fikih, hanya beberapa tahun saja Imam Syafi'i, ya, sudah duduk sebagai pengajar, ya, dalam halaqah-halaqah ilmu, ya, tapi juga dia masih belajar, ya,
sudah memberi fatwa, sudah mulai berdakwah atau menyampaikan ilmu, tapi juga beliau rutin juga belajar kepada ulama-ulama yang lain. Ya, waktu usia remaja ini beliau. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Madinah dan berguru fikih kepada Imam Malik bin Anas. Ya, inilah guru yang paling beliau akui, yang paling beliau sayangi, ya, yang paling beliau kagumi, yaitu Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Al-Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Ya, inilah bukti kejeniusannya, kecerdasannya. Ya, rasa-rasanya gak ada ya orang yang dapat menandingi seperti Imam Syafi'i ini. Dalam usia remaja hanya menghafal kitab Muwatta itu 9 malam, ya, hanya 9 malam. Ya, orang-orang biasa setahun pun gak hafal, ya. Imam Syafi'i hafal, ya, Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik itu 9 malam saja, 9 hari 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad, dan pamannya Muhammad bin Syafi'i, ya, dan lain-lain. Lalu Imam Syafi'i menghafal dan memahami dengan cemerlang, ya, dengan bagus kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta tadi. Dan kecerdasan beliau membuat Imam Malik sangat mengagumi muridnya ini. Karena belum pernah majelis Imam Malik selama beliau mengajar di Madinah itu ada anak muda yang seperti Imam Syafi'i ini, belum pernah ada. Makanya beliau mengagumi, ya, Imam Syafi'i ini. Masih remaja sudah sangat pintar, jenius, berilmu, ya. Kemudian ya begitu juga Imam Syafi'i ini adalah sangat terkesan, sangat kagum kepada ilmunya gurunya, yaitu Imam Malik. Jadi Imam Malik mengagumi muridnya karena cerdas, hanya 9 malam sudah bisa menghafal Al-Muwatta. Begitu juga sebaliknya Imam Syafi'i mengagumi karya gurunya, keilmuan gurunya, ya. Banyak pujian, ya, sanjungan Imam Syafi'i kepada Imam Malik ini beliau tuliskan, gitu ya. Ya, orang tahu karena itu beliau menuliskannya. Sejarah dikenal karena ditulis. Kalau hanya dibicarakan, ya berlalu, nggak ada tulisan, generasi yang berikutnya tidak memiliki jejaknya, tidak tahu. Nah, Imam Syafi'i itu di kitab-kitab beliau banyak memuji gurunya, karya gurunya, dan ilmu gurunya, yaitu Imam Malik bin Anas. Kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya, kita jeda dulu. Semoga pada sesi yang berikutnya, ya, rangkuman dari 4 imam mazhab tadi yang sudah disebutkan, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, lalu Ahmad bin Hanbal. Kita jeda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.